ini tips-tips praktis, nggak perlu pakai doa-doa dari kitab suci. Salam hukum dan keadilan untuk semua. Bertemu lagi dalam channel YouTube Edukasi Hukum dan Spiritual ini, dalam channel Kemo & Co The Ultimate Lawyer, dalam tema Alam Astral, advokasi legal masyarakat dan advokasi spiritual. Bersama saya, advokat ganteng bawaan lahir, cerdik pandai, anugerah Sang Pencipta Alam, bertampang Rembo, berjiwa Romeo, berwajah security, berhati Hello Kitty. Bukan yang terbaik tapi yang paling banyak penggemar. Bukan preman tapi para preman memanggil om atau ketua. Bukan dukun tapi para dukun memanggil eyang atau sesepuh. Bersama saya dalam channel YouTube ini akan kita bahas dan kaji hal-hal seputar hukum dan spiritual, beserta fenomena-fenomena dan fakta-faktanya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tidak perlu berpanjang lebar lagi, kita masuk pada sesi kajian kali ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada sesi kajian kali ini saya akan membahas mengenai kiat-kiat menangani khodam ataupun jin yang mengganggu. Kita masuk pada sesi kajian advokasi spiritual. Bapak Ibu sekalian, dalam fenomena yang ada di masyarakat, sering kita mendengarkan cerita ada pusaka-pusaka yang katanya hebat, yang sakti. Ada juga yang kaitannya dengan suatu tempat yang dianggap angker atau rumah angker. Ada juga terkait rumah, ada orang mau membangun rumah atau beli rumah tiba-tiba diganggu. Nggak nyaman, harusnya punya rumah bisa ditinggal dengan nyaman, tapi akhirnya merasa nggak nyaman gara-gara ada penampakan. Nah, di sini akan saya berikan kiat-kiat menjinakkan, menangani gangguan-gangguan jin ataupun khodam yang nakal atau jahat seperti itu, tanpa menggunakan ayat-ayat suci dari kitab suci. Bapak Ibu sekalian, perlu kita pahami bahwa kita sebagai manusia itu diciptakan dan sudah didudukkan oleh Sang Pencipta itu sebagai makhluk dalam derajat yang mulia. Sedangkan untuk jin-jin jahat, khodam-khodam jahat itu ya kita sebut secara singkat namanya setan tadi itu sudah didudukkan dalam derajat yang rendah. Kalau dalam agama saya itu dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 76 itu kurang lebih menyampaikan, Allah berfirman, inna kaida syaitoni kana dho'ifan, sesungguhnya tipu daya setan itu sangatlah lemah. Dho'if itu lemah. Nah, namun apa yang terjadi dalam masyarakat, manusia yang derajatnya sudah didudukkan tinggi, ternyata dia malah menghamba atau mengabdi dengan si jin-jin atau khodam-khodam jahat ini. Perlu kita pahamkan terlebih dahulu. Kalau kita bicara khodam, asal kata khodam itu kan ini bahasa Arab. Arti khodam itu kan pembantu. Mosok majikan itu kok malah menghamba ke pembantu? Salah. Yang betul adalah khodam ya fungsinya pembantu. Bukan malah kita sebagai majikan repot ngasih teh, ngasih kopi, ngasih persembahan ini itu. Jangan pernah dilakukan hal seperti itu. Itu terkait kalau benda-benda pusaka. Yang kedua, ada tempat atau rumah katanya angker, nggak nyaman. Itu kenapa kok jadi kita nggak nyaman? Karena sebenarnya bukan masalah itu angker atau serem, itu bukan, Bapak Ibu sekalian. Karena kita dari kecil itu memang kesalahan didik dari budaya ya. Kalau ada tempat gelap, itu nanti ada bahaya jin, ada genderuwo, ada kuntilanak, ada wewe gombel, ada apa istilahnya banaspati, kuntilanak. Nah itulah yang sejak kecil kita selalu dicekokin hal-hal yang salah.
salah cara pemahamannya, sehingga sampai dewasa kita juga salah, dan kesalahan kita turunkan ke anak-anak kita lagi dengan menggunakan metode yang sama. Ada hantu, ada ini, ada itu, jadi apa? Ya penakutnya ini jadi turun temurun. Padahal Bapak Ibu sekalian, kaitannya sama jin tadi, jin jahat tadi, itu sudah dari Sang Pencipta sudah menyampaikan bahwa dia adalah makhluk yang lemah. Terkait kalau itu khodam yang ada di pusaka atau apa, yang namanya khodam itu ya statusnya pembantu. Nah, kita harus mendudukkan segala sesuatunya itu sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kedudukannya. Kita hidup harus dengan cara yang profesional dan proporsional, sesuai dengan porsinya masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lanjut membahas, sekalian langsung saya sampaikan tips dan trik dalam menangani khodam jahat ataupun jin jahat tadi. Yang saya lakukan, Bapak Ibu sekalian, saya juga memang penyuka barang-barang antik lah. Yang di ruang, saya punya ruang khusus juga untuk barang-barang antik yang ya mahal-mahal lah istilahnya, yang bagus-bagus. Nah, ini saya memang koleksi, tapi koleksi saya bukan dalam rangka sebagai kolektor. Kalau kolektor itu kan beli barang, kolektor itu ya dipajang. Kalau saya statusnya, kalau teman-teman nyebutnya, saya itu bukan kolektor tapi kolektol. Mengkoleksi, kalau ada yang mau ya didol atau dijual. Didol itu kalau bahasa Jawa itu dijual kembali. Nah, ini namanya saya bukan kolektor tapi kolektol. Nah, saya juga banyak koleksi yang unik, antik dan lain sebagainya. Nah, berapa kali saya pernah mengalami kejadian, contoh ada suatu yang pertama batu cincin. Nah, pernah saya dapat batu cincin dari seorang yang katanya itu sakti nih cincinnya. Karena saya cuma dikasih, ya saya terima saja. Nah, tapi pas sampai rumah kok suasana rumah jadi kata istri, anak, kok nggak enak ya, kok aneh ya. Terus kemungkinan ini nih, kayak gitu. Kemungkinan barang baru ini nih, seperti itu. Akhirnya apa? Ya gampang kalau saya menjinakkannya. Barang ini ya mungkin dia terbiasa dipuja-puji, disembah-sembah si benda ini. Akhirnya apa ya, saya hinakan. Dengan cara apa? Saya masukin ke kain, saya taruh di tempat pembuangan air di kamar mandi, sehingga dia selalu kena kotoran, kena kencing dan lain sebagainya itu. Nah, itu saya hinakan saja seperti itu. Ada juga keris, pernah saya beli keris, saya pas bersihin, saya rapi-rapikan, tiba-tiba anak saya dulu saat itu masih mungkin ya umur 6 tahun lah, itu ikut-ikutan biasa lihat-lihat. Nah, tiba-tiba keris itu jatuh, ngenain kaki anak saya, tapi jatuhnya aneh. Harusnya kan kalau jatuh ke bawah ini nggak loncat dulu baru jatuh. Nah, kita harus mensikapi hal tersebut dengan tadi itu profesional dan proporsional. Akhirnya wah, ini kurang ajar. Dia pengen menunjukkan eksistensi, kalau kata dukun atau paranormal. Kalau saya memahaminya bukan, ini kurang ajar. Apa yang saya lakukan sama, ya saya lakukan begitu. Saya taruh dia di tempat yang kotor. Akhirnya apa ya, nunduk sendiri. Nah, ini tips praktis, nggak perlu pakai doa-doa dari kitab suci. Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Kitab suci ini adalah firman dari Allah, dari Tuhan, dan ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang mulia. Jangan kita gunakan hanya untuk ngurusin barang-barang remeh-temeh seperti itu. Entah jin, entah khodam, yang jahat-jahat itu saya anggap itu kotoran. Nah, saya mendoktrin juga nih Bapak Ibu bahwa yang jahat-jahat itu kita sebut saja kotoran, mau khodam, mau jin. Nah, logikanya kalau ada kotoran, masa kita membersihkan dengan barang yang mulia? Ya kalau ada contoh, ada kotoran kucing, ya kita
Membersihkannya ya dengan barang-barang kertas bekas, koran bekas atau apa kita buang. Masa untuk membersihkan kotoran kucing kita harus menggunakan barang yang mulia. Contohnya lah menggunakan perhiasan dari emas yang bertahtakan belian hanya untuk beresin kotoran kucing itu. Nah, kan nggak pantas, nggak proporsional. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu, harus kita dudukkan ayat-ayat suci dalam kitab suci ini sebagai benar-benar suatu hal yang mulia yang nggak kita gunakan untuk ngurusi barang-barang remeh-temeh seperti itu. Pada prinsipnya Bapak Ibu, sehebat-hebatnya pusaka ataupun benda-benda apapun, dia ini ya cuma benda. Hebatnya di mana? Orang dia itu pada saat dia itu berkarat, dia nggak bisa membersihkan karatnya itu sendiri kok. Dia harus dibantu manusia, dibersihin, dicuci. Nah, kalau dia hebat harusnya dia bisa dong menghilangkan karatnya sendiri. Terus dia butuh wangi-wangi, nyatanya dia juga harus dikasih wangi-wangi. Nah itu menunjukkan bahwa dia ini nggak ada apa-apanya. Nah kita harus punya keyakinan seperti itu. Ini kita membahas terkait pusaka terlebih dahulu atau benda-benda yang bertuah lah istilahnya. Cara menjinakkan gampang dengan cara seperti itu. Nah belum lama ini Bapak Ibu saya membeli satu tasbih. Tasbih ini rangkaian dari 21 jenis kayu yang langka dan sangat-sangat bertuah. Dan ini sebenarnya dibuat untuk diberikan ke salah satu mursyid. Mursyid itu guru spiritual. Nah, saya tertarik pas saya main ke si rumah satu orang ini. Saya bilang, dah saya ambil aja. Berapa? Oh sekian. Ya udah. Nah, sampai rumah, wah ini karena bagus, cara bikinnya juga, menyusunnya juga bagus. Saya kasihlah ke istri. Ini mah dipakai kalau untuk zikir. Ternyata apa? Selama hampir habis itu saya ada acara keluar hampir 3 hari nggak pulang. Itu kelihatannya bagus tapi nggak bagus. Nah jadinya begini, istri itu jadinya pengen zikir terus. Kalau lepas dari itu rasanya sedih, nangis. Pas saya pulang loh kok sembab. Saya tanya, lu kenapa mah kok seperti itu? Iya, nggak mau lepas dari ini, pengennya zikir terus. Nah ini berarti apa? Ini juga kurang ajar walaupun zikir. Kalau dalam agama saya Islam itu kan ya bagus, karena mengingat Allah. Karena harus kita itu selalu zikron kasiro, zikir sebanyak-banyaknya. Tapi ini udah overlap. Nah kalau memang ini awalnya tasbih ini untuk si mursyid, ya memang mursyid kan atau guru spiritual kan ya kerjaannya ya memang cuma duduk dan wirid. Lah tapi kalau orang umum kan ya harus bekerja, harus cari nafkah ke sana sini, ngurusin keluarga, beres-beres rumah. Masa harus disuruh wirid terus? Bener tapi nggak tepat. Kalau orang Jawa nyebutnya bener ning ora pener. Nah ini juga akhirnya saya bilang, oh mah dibacain sholawat biar nggak terlalu ngajak zikir terus. Tapi ternyata apa? Nggak mempan. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Karena tetap aja begitu, ngajak zikir terus, walaupun zikir bagus, tapi karena overlap, semua yang berlebih-lebihan juga nggak bagus. Akhirnya saya bilang, ma, udah langsung ngomong aja. Gini, tasbih gue kurang ajar, kamu kurang ajar. Membuat saya kondisinya jadi nggak nyaman seperti ini. Intinya kan jadi nggak nyaman. Harusnya kalau kita berzikir ke Allah, itu harusnya kan menumbuhkan rasa nyaman. Tapi ini kok malah jadi rasanya tertekan, terpaksa harus zikir terus. Nah akhirnya apa? Udah banting di lantai, injak 3 kali. Bener, banting kali, injak 3 kali. Akhirnya apa? Coba sekarang pakai lagi. Hilang efek itu. Nah itu kenapa kok saya langsung menyampaikan ke istri agar melakukan hal itu? Ya sama, karena dari pengalaman saya sendiri untuk menangani, menjinakkan hal-hal gaib yang nakal atau nggak bener kayak gitu, ya nggak perlu pakai ayat-ayat
kitab suci, ya cukup dengan begitu. Ya kayak tadi tuh, saya taruh di tempat kotor. Saya juga pernah punya batu giok, suatu bentuknya bagus banget. Nah, ini barang mahal, nggak mungkin juga saya rusak kan. Kalau cuman batu cincin, saya pecah. Itu berapa kali saya melakukan. Nah ini akhirnya sama, karena dia ini si giok berbentuk suatu bentuk ini mungkin terbiasa dipuja-puji, kok malah di suasana rumah nggak enak. Akhirnya ya sama, saya taruh di tempat buangan air itu biar kena kencing. Akhirnya apa? Ya hilang sendiri, damai suasana. Nah, setelah itu lumayan, terus ada yang beli si giok ini, ya lumayan lah dapat selisih ya kan. Nah, kalau orang ya tadi itu saya pernah sampaikan, saya itu disebutnya bukan kolektor tapi kolektol. Kalau kolektor itu kan nyari barang dipajang dinikmati, kalau saya tidak, punya barang, cari barang, terus kalau ada yang mau beli ya didol itu dijual, lalu bahasa Jawanya ya akhirnya saya disebutnya kolektol. Nah kan saya sering ngumpulin kayak gitu, dan memang ya kita harus meyakini memang ada makhluk lain selain manusia. Kita harus meyakini, tapi kita harus menundukkan posisinya itu dengan posisi yang proporsional. Itu seperti itu. Ini membahas tentang masalah pusaka atau benda-benda bertuah. Nanganinnya gampang seperti tadi itu, nggak perlu pakai doa-doa dari ayat-ayat kitab suci. Yang kedua kaitannya dengan tempat yang angker. Nah, atau rumah angker. Ada banyak cerita, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar orang mau bangun rumah, tiba-tiba udah kebangun, harusnya menikmati malah nggak nyaman. Ada penampakan, ada ini, ada itu. Intinya Bapak Ibu sekalian, yang namanya jin-jin jahat itu tujuan utama bukan untuk bikin takut, tapi untuk bikin lupa manusia terhadap Sang Pencipta. Akhirnya yang diingat apa? Kalau ada gangguannya itu, yang diingat mesti makhluk yang lain, sesama manusia. Apa itu? Nyari dukun, nyari kiai, nyari paranormal. Harusnya kalau kita ada masalah dengan makhluk yang lain, ya kita ngomong dulu ke pencipta. Kita berkeluh kesah ke pencipta makhluk. Tapi akhirnya yang terjadi kan apa? Ya kita malah nggak inget ke Allah Sang Pencipta, malah ingetnya ke dukun atau paranormal. Nah inilah target utama jin-jin jahat atau setan tadi, yaitu apa? Merusak akidah. Kalau dalam bahasa Islam itu merusak akidah, merusak hubungan langsung kita dengan Sang Pencipta, sehingga seolah-olah ada kekuatan lain atau pihak lain yang mempunyai kekuatan hebat, sehingga kita melupakan target utamanya itu. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu kalau punya rumah kok ada penampakan kayak gitu? Kita kita sekeluarga nih, Bapak Ibu ya harus kompak sekeluarga. Nggak perlu pakai ayat-ayat kitab suci. Bapak Ibu cukup kertas, pulpen, tulis semua kata-kata kotor. Ya hewan yang ini itu, yang pokoknya kata-kata umpatan kotor-kotor itu sampai sekian kata atau sekian puluh kata. Habis itu sekeluarga bareng lengkap. Dasar jin sialan, ini ini kurang ajar kamu. Intinya aku tuh orang beragama, tahu kalau kamu itu ada. Kayak gitu. Kamu kalau ganggu kayak gini, aku hinakan kamu. Terus langsung niat kita ke Tuhan, niat, ya Allah, saya pengen menghinakan ini. Caranya gimana? Setelah diumpat dengan kata-kata yang kotor tadi ke jin, yang kita tujuan ke jin, kita ludahin aja di rumah-rumah daerah-daerah mana yang, di ruangan mana, ludahnya ke arah kiri. Cuh. Nah, kenapa kok ludah pun bisa menghancurkan eksistensinya mereka? Itu karena urusannya bukan ludahnya, tapi niat kita, niat untuk menghinakan. Seperti kalau orang membereskan pusaka atau merawat pusaka, yang satu merawat pusaka, membersihkan, mencuci pusaka agar dengan niat agar ini tuh tidak berkarat, tidak rusak, tapi yang satu sisi ada juga niatnya apa? Dia menyembah. Gara-gara niat aja efeknya udah berbeda. Nah, itu teknik paling gampang seperti itu, dan itu sering saya lakukan. Akhirnya saya dianggap kayak hebat banget, bisa beresin tempat-tempat angker dan rumah-rumah yang angker gitu, padahal saya cuma modal begitu. Nah, belum lama ini mungkin 2 tahun yang lalu,
Di daerah dekat kompleks saya ada satu pohon angker, orang nggak ada yang berani nebang. Akhirnya salah satu warga datang ke saya minta tolong. Saya bilang, waduh saya nggak bisa yang gitu-gitu, saya bilang. Intinya tapi kalau mau minta bantuan ya sudah, kalau pengen itu ditebang ya siapin aja itu alat tebang, tapi saya harus dibantu kan berat. Akhirnya pagi itu di hari Minggu udah saya bilang ke anak saya, nak, minum yang banyak nanti kencingin itu. Sebelumnya udah kencingin niat menghinakan. Udah anak saya yang kencing. Akhirnya warga pada yang ketakutan malah. Waduh, ini pohon keramat angker malah cuma dikencingin sama anak kecil. Habis dikencing ya sudah. Saya naik pakai tangga, saya potong-potong dulu ranting-rantingnya biar agak terang. Baru dibantu yang lain. Akhirnya ya bisa dipangkas juga pohon itu. Jadi yang bikin masalah itu adalah persepsi kita terhadap keberadaan makhluk-makhluk itu seolah-olah dia hebat. Padahal yang namanya jin-jin jahat itu ya tadi itu, kalau di agama saya Islam sudah, Allah pun sebagai pencipta sudah menyatakan dalam Al-Quran, inna kaida syaitoni kana do'ifan, sesungguhnya tipu daya setan itu sangat lemah, kekuatan setan itu lemah. Itu di surat An-Nisa ayat 76. Nah ini Bapak Ibu sekalian, untuk tahap ini saya bahas mengenai teknik nanganin oknum jin kodam yang di pusaka ataupun yang di tempat-tempat angker. Simple, sudah teruji. Kayak gitu Bapak Ibu sekalian. Dan saya menyampaikan ini pun saya mengklaim saya ahlinya urusan beginian. Kalau saya sebagai advokat, saya bukan mengklaim. Saya sebagai advokat, saya memang ada sertifikasinya. Saya advokat. Saya disumpah oleh pengadilan tinggi. Tapi kalau urusan keahlian urusan goib, itu semua orang main klaim. Saya pun berhak main klaim bahwa saya jago di masalah ini. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, dan jangan pernah dalam kondisi apapun itu suatu hal yang merasa nggak nyaman, jangan pernah kita langsung ingatnya ke hal-hal lain selain Sang Pencipta. Pertama, kita ingat ke Pencipta dulu. Jangan tiba-tiba kok kita ngikutin pola yang dibikin setan, sehingga agar kita ingatnya ke dukun atau ke paranormal. Nah itulah rusak akidah kita atau rusak keyakinan kita kepada Tuhan, seolah-olah ada yang lebih hebat daripada Sang Pencipta. Nah ini Bapak Ibu sekalian, apabila materi ini dianggap bermanfaat, silahkan di-share ke yang lain agar pengetahuan menyebar dan bermanfaat. Dan tiada gading yang tak retak, tiada udang yang tak bungkuk, dan tiada pisang yang tak bengkok. Mohon maaf atas salah kata dan ucap. Sampai ketemu pada sesi kajian berikutnya. Alam astral, advokasi legal masyarakat, dan advokasi spiritual.